Pemirsa, debat Pilpres kelima akan diselenggarakan besok malam. Sejumlah pihak memprediksi debat terakhir ini akan menjadi aji pamungkas masing-masing paslon untuk meraih simpati suara calon pemilih. Hal ini bisa terjadi jika masing-masing kandidat mampu meyakinkan kebijakan yang akan dijanjikan akan berdampak langsung pada masyarakat. Lantas seperti apa strategi kedua kubu hingga bagaimana mensinergikan efek debat dan kampanye selama ini? Beberapa hal ini nanti akan menjadi materi diskusi kita pada sore hari ini bersama saya Tasya Lutmila dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama ada Saidiman Ahmad, peneliti SMRC, dan juga Usman Kansong, Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi Ma'ruf. Selamat sore Mas Usman, Mas Saidiman. Terima kasih sudah hadir di studio kami sore hari ini. Saya ke Mas Saidiman terlebih dahulu untuk membahas hasil survei SMRC terbaru yang merilis Jokowi pada posisi 56,8%, Prabowo 37%, terpaut 19,8% dengan undecided voters 6,3%. Apa artinya ini, Mas? Iya, survei kita ini kita lakukan 2 minggu ya sebelum pencoblosan. Kita lakukan tanggal 5 sampai 8 April 2019. Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir yang kita lakukan di akhir Februari, suara Pak Jokowi relatif stagnan, stabil, sementara Pak Prabowo naik sekitar 5%. Tetapi kalau kita lihat suara undecided voters yang sebelumnya 10,6% menjadi 6,3%, itu artinya kemungkinan besar suara Pak Prabowo yang naik itu diambil dari undecided voters. Oke, jadi dalam kira-kira 1,5 bulan terakhir terjadi pergeseran dari yang tidak memutuskan kemudian akhirnya beralih memutuskan Prabowo. Bagaimana membaca angka 10,6 kemudian 6,3%? Artinya 6,3% yang saat ini dibaca kecenderungannya akan ke kubu yang mana? Kita sebetulnya selain survei ini kita coba membaca undecided voters ini. Sebetulnya di dalam survei kalau kita lakukan longitudinal itu biasanya semakin mendekati hari H, undecided voters itu semakin terbuka. Itu artinya itu sebabnya kita menemukan bahwa undecided voters ini turun dari waktu ke waktu. Tetapi selain itu, kalau kita masukkan undecided voters, memang ini faktor yang kadang-kadang membingungkan akan ke arah mana. Nah, kita coba melakukan prediksi terhadap suara undecided voters itu, dan kalau kita prediksi suara mereka, kemungkinan besar kalau kita bagi suara itu menurut prediksi undecided itu 58,2% suara Pak Jokowi akan menjadi semacam itu, sementara Pak Prabowo menjadi 41,8%. 41,8%. Ini artinya terpautnya hanya sekitar menjadi berapa persen ini? Menjadi sekitar 17%. 17%. Tidak terlalu jauh dengan prediksi sebelumnya ya. Memang kita kalaupun kita tidak sebelum kita prediksi suara undecided voters ini, kalau kita gabungkan antara undecided voters dan swing voters dari masing-masing kandidat. Swing voters kan sekitar 10%. Itu artinya kita menemukan dua suara itu undecided dan swing voters sekitar 17%. Kalau kita tambahkan semuanya kepada penantang, itu pun belum sampai kepada suara Pak Jokowi. Sudah pernah ada skenario mencoba menggabungkan itu semua ke berbalik ke 02. Semua suara yang belum menentukan itu semuanya ke 02. Kemudian yang swing voters atau pendukung lemah dari dua pasangan itu semuanya ke 02, itu pun belum sampai 19% selisih. Oke, baik. Sebelum kita bicara soal potensi swing voters dari masing-masing kubu, saya geser dulu ke Mas Usman untuk mengomentari bagaimana melihat angka survei ini. Tetapi kalau misalnya Mas Usman, Mas Saidiman tadi mengatakan bahwa cenderung stabil, sebenarnya angkanya dari 57,6% Jokowi di Februari menjadi 56,8%. Harus diakui memang angkanya menurun. Sementara Prabowo naik cukup signifikan 31,8% menjadi 37%. Apa komentar Anda? Ya, saya kira kalau di kami diskusi-diskusi yang kita lakukan, memang kita punya hitung-hitungan sendiri ya bahwa hasil akhirnya itu antara 58 sampai 62. Ya, itu hitung-hitungan kami dan Pak Jokowi sudah menyampaikan itu juga secara terbuka di kampanye hari pertama. Ya, artinya apa? Hasil beberapa lembaga survei yang dirilis hari ini itu kurang lebih mirip dengan apa yang kita pikirkan, kita perkirakan begitu.
Artinya apa ya, sesuai dengan yang kita targetkan begitu. Walaupun target kita sebetulnya 70% ya, tetapi itu kan target tinggi ya. Semua target harus tinggi, tetapi yang realistis itu kurang lebih 58 sampai 62. Oke, Jadi kalau 57 begitu ya, kemudian 56 komanya tinggi itu masih kita anggap sebagai angka yang sesuai dengan yang kita harapkan, walaupun tentu saja kita berharap 62 atau minimal 60 begitu, di atas 60, karena memang ada juga lembaga survei yang ekstrapolasinya itu bisa sampai 60, sekian begitu. Jadi kita juga punya big data begitu kan, kita juga punya hitung-hitungan sendiri begitu ya, yang kita juga olah seperti apa. Jadi saya kira ini sesuai dengan apa yang kita perkirakan begitu. Oke, tapi apa analisa atau evaluasi sementara dari perjalanan kampanye selama ini yang kemudian kalau kita saksikan memang angka Pak Jokowi bisa dikatakan memang cenderung mengalami penurunan, sementara Prabowo mengalami kenaikan? Iya, saya kira ini kan soal, misalnya begini, ya kami tetap berusaha melakukan kampanye dengan positive campaign, ya positive campaign. Ya tentu saja sesekali ada negatif campaign, tetapi kami tidak menggunakan yang namanya black campaign atau hoax begitu. Nah, hoax itu memang sangat berpengaruh untuk menurunkan elektabilitas kita. Contoh kasus ketika ada beredar video ibu-ibu di Karawang misalnya yang mengatakan kalau Pak Jokowi menang, itu nanti perkawinan sesama jenis akan dilegalkan, azan akan dilarang, dan seterusnya begitu. Itu berpengaruh memang terhadap elektabilitas Pak Jokowi khususnya di Jawa Barat. Pak Jokowi sudah menyampaikan itu secara terbuka dalam satu kampanye yang saya hadir juga di situ, tapi belum kampanye akbar ya, kampanye masih di ruang tertutup. Itu kita bisa turun sekitar 8% waktu itu di Jawa Barat begitu. Tapi sekarang kan kita sudah rebound lagi, sudah unggul menurut salah satu survei 4-5% begitu. Nah artinya apa? Kita kampanye yang legal, yang sah menurut undang-undang. Positive campaign nomor 1 itu lebih banyak, misalnya dengan menyampaikan apa yang telah dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi dalam 4,5 tahun terakhir bersama Pak JK, dan juga visi dan misi, misalnya dengan 3 kartu sakti lah orang menyebutnya seperti itu. Sementara kami sangat menghindari hoax begitu. Negatif campaign tentu saja sesekali akan ada dan itu sah begitu kan. Nah, saya kira karena itu ya kita tidak mau menggunakan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, sementara mungkin yang lain itu menggunakan yang tadi black campaign ya, karena efektif sekali. Kita ingat tahun 2014 bagaimana ada tabloid yang diedarkan, itu berpengaruh betul ya terhadap penurunan suara Pak Jokowi. Apa cara TKN kemudian untuk kemudian tidak terlalu jatuh ketika diserang oleh misalnya Pak Jokowi itu senantiasa mengatakan di kampanye beberapa bulan belakangan adalah dengan lawan hoax itu ya, lawan hoax, luruskan, lawan fitnah ya. Kemudian ya kita harus melawan itu semua setelah Pak Jokowi 4 tahun diam, kira-kira seperti itu ya, tapi sekarang kita melawan. Nah salah satunya tadi yang saya sampaikan, di Jawa Barat kita sempat turun 8% karena hoax tadi yang perkawinan sesama jenis dilegalkan dan kemudian azan dilarang, itu kita rebound lagi ya, karena kita mencoba melawannya dengan apa? Mengadukan ke aparat kepolisian. Waktu itu TKN dari Jakarta itu bahkan datang ke Polda Jawa Barat dan hasilnya adalah ibu-ibu itu ditangkap. Ya itu kan menunjukkan kepada publik bahwa ini tidak benar. Yang kemudian yang kedua, meminta para pendukung Pak Jokowi, pemilih Pak Jokowi juga untuk turun ke lapangan untuk mengatakan bahwa tidak seperti itu, tidak mungkin Pak Jokowi melarang azan misalnya. Nah itu yang kita lakukan sehingga kita bisa rebound lagi, walaupun unggulnya 4% ya, tapi memang dulu 4% juga tuh, turun 8% begitu, jadi kita kalah 4% gitu kan kira-kira. Nah sekarang kita sudah, tadi saya mendapatkan hasil salah satu lembaga survei, khusus Jawa Barat kita sudah unggul 5%. Pak Ridwan Kamil kemarin di Jawa Barat mengatakan kita unggul 4% begitu. Nah jadi itu yang kita lakukan ya, kita lakukan untuk
minimal menahan suara untuk tidak turun atau tidak terlalu turun begitu kan, karena memang secara teoritis itu underdog effect begitu, itu masih bisa dicuri oleh lawan ya. Misalnya ya tadi efek kasihan misalnya begitu, iba, atau yang kita sebut misalnya playing victim, itu bisa saja karena orang melihat hasil survei, oh pasangan lain itu suaranya kecil loh, kasihan ya, jadi kita pilih dia begitu. Jadi survei itu sebetulnya efeknya kan ada yang istilahnya lokomotif atau bandwagon effect dengan yang namanya underdog effect. Ya bisa playing victim begitu kan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita akan coba tanyakan seperti apa komentar dari kubu BPN Prabowo Sandi. Sudah bergabung melalui sambungan telepon Wakil Ketua Dewan Pembina BPN Syarifudin Hasan. Selamat sore Pak Syarif. Halo, selamat sore Pak Syarif. Ya, kami masih mencoba menyapa Wakil Ketua Dewan Pembina BPN Syarifudin Hasan yang bergabung melalui sambungan telepon. Halo, selamat sore Pak Syarif. Ya, tampaknya kami masih belum bisa mendengar suara Pak Syarif dari ujung telepon. Kita akan lanjutkan dulu perbincangan dengan narasumber yang berada di studio. Saya kembali lagi ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, bicara soal tingkat kemantapan pemilih, sudah di level berapa saat ini? Dua-duanya sebetulnya punya pemilih yang mantap ya, sekitar 80% masing-masing, 80 sampai 90% dari masing-masing kandidat. Jadi kalau kita kerucutkan sekitar 50%, 50,4% itu pemilih Pak Jokowi bisa disebut sebagai strong voters. Sementara strong voters Pak Prabowo Sandi itu 32,5%. 32,5%. Jadi pada orang-orang yang sekarang memilih Pak Jokowi ada sekitar 6,4% yang bisa berpindah suaranya strong voters. Sementara pada Pak Prabowo 4,5%. Oke. Kalau melihat ada potensi swing voters, kira-kira isu-isu apa yang memungkinkan mereka kemudian akan bisa mengalihkan dukungan ke kubu sebaliknya? Secara umum isu yang paling dianggap penting oleh publik tentu saja adalah isu yang menyangkut ekonomi terutama, atau sejauh mana mereka mempersepsi soal bukan hanya ekonomi, keadaan ekonomi, politik, keamanan dan seterusnya. Kalau kita lihat tren dukungan pada Pak Jokowi itu fluktuatif sesuai dengan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi. Yang paling mencolok misalnya pada Mei 2018 kita melihat suara Pak Jokowi turun sekali sampai sekitar 53%. Itu adalah situasi di mana publik merasa kondisi keamanan cukup terancam setelah ada bom di Makobrimob dan juga di Surabaya. Jadi situasi di luar ini sangat menentukan fluktuasi suara itu sekarang. Termasuk untuk beberapa hari ke depan sampai ke tanggal 17. Termasuk untuk beberapa hari ke depan. Kalau kita saksikan sejak September sampai dengan hari ini, kita melihat sebetulnya suara Pak Jokowi ya, sekalipun ada fluktuasi tapi relatif stabil sebetulnya. Jarak antara Pak Jokowi dan Prabowo itu sekitar 19 sampai 25%. Itu stabil begitu. Sementara kalau kita tanya itu kenapa terjadi, kita bisa menyaksikan situasi-situasi di luar tidak ada pergolakan apapun yang cukup signifikan yang bisa mengubah persepsi publik atau bisa mengubah suara publik. Oke, baik. Kita coba lagi menyapa Pak Syarif, Wakil Ketua Dewan Pembina BPN. Selamat sore Pak Syarif. Selamat sore Mbak Tasya. Selamat sore Pak Usman dari SMRC. Selamat sore semuanya, sehat? Selamat sore, Pak. Sehat, terima kasih sore, Pak Syarif sudah bergabung bersama kami. Saya ingin minta komentar Pak Syarif terhadap hasil survei terakhir SMRC mengatakan posisi Jokowi di 56,8% dan Prabowo di 37%, Pak Syarif. Iya, pertama ingin saya tegaskan, ya kami menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei. Tetapi terus terang saja ini antitesa itu terjadi di lapangan ya. Dan ternyata hampir semua rakyat sekarang ini menginginkan ada perubahan. Kenapa? Karena rakyat sekarang sudah menderita, rakyat sekarang sudah tidak sabar, rakyat sekarang sudah merasakan bagaimana kebutuhan pokok, kebutuhan dasar mereka tidak bisa terpenuhi, bagaimana mereka merasakan
subsidi yang dicabut dan sebagainya. Kemudian bagaimana mereka merasakan pengangguran yang tidak turun hanya 0,2% selama 4,5 tahun, kemiskinan juga hanya turun 1,1%. Ini membuat masyarakat sudah bulat untuk mengatakan bahwa harus terjadi perubahan, harus terjadi penggantian presiden, dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa memang masyarakat menghendaki adanya perubahan. Dan sekali lagi akibat daripada perjalanan waktu, ada beberapa lembaga survei sudah menunjukkan bahwa Prabowo Sandi ini sudah mengungguli Jokowi. Baik, Pak Syarif, saya penasaran hasil survei internal dari BPN yang selalu dilakukan sudah unggul berapa digit, Pak Syarif? Bisa diikuti, ada beberapa sumber lembaga survei yang menyatakan bahwa Prabowo Sandi itu sudah menang atas Jokowi Maruf. Jadi kalau menyangkut masalah internal kami, itu kan untuk konsumsi internal, bukan untuk di publik. Baik. Dan semua mari kita lihat, sudah ada 1-2 lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya yang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Sandi sudah mengungguli Jokowi. Oke, baik Pak Syarif, besok adalah debat kelima, debat terakhir sebelum kemudian akan masa tenang menjelang 17 pencoblosan. Akan seperti apa besok strategi dari Prabowo Sandi untuk kemudian bisa meyakinkan pemilih, terutama yang undecided voters, Pak Syarif? Iya, kita akan menunjukkan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan rakyat itu adalah perbaikan. Karena sekarang ini selama 4,5 tahun tidak ada perbaikan, bahkan kalau saya boleh katakan itu ada terjadi penurunan kesejahteraan rakyat. Daya beli rakyat sekarang sudah semakin tergerus. Mereka sekarang hanya bagaimana bisa bertahan. Kita lihat saving rakyat sekarang sudah mulai menipis. Makanya saya katakan ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh sampai sekarang. Coba kita lihat 4,5 tahun ini, ekonomi Indonesia tidak tumbuh. Bahkan pada tahun pertama pemerintahan Jokowi itu malah turun. Saat turun itu bahkan Pak Jokowi mengatakan akan naik menjadi 7%, akan meroket 7%. Dan ternyata ini semua ini hanya semua janji-janji yang sampai sekarang ini tidak bisa dilaksanakan. Dan sekarang rakyat sudah tidak ingin janji-janji lagi. Sudah cukup satu periode. Semua janji-janji yang diucapkan pada tahun 2014 hanya ada satu yang bisa dituntaskan, yaitu pembangunan infrastruktur. Baik, Pak Syarif ditahan dulu, kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut.